Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafrini dengan nomor NIK 240 10 72 154. Di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning yang memprediksi umur dan gaji berdasarkan regresi linear sederhana. Untuk yang pertama, kita harus mengimport library yang diperlukan. Kita import NumPy untuk membuat dan import Pandas. Dan ini kita memberi variabel dengan data dan membaca file CSV dan data ini akan mengambil head hasil 5 data yang ada di dalam tabel. X membuat variabel X sama dengan data yang ada di sini, umur dan estimasi gaji. Pisahkan data menjadi set pelatihan untuk pengujian, misalnya 80% pelatihan dan 40% pengujian. X-test, X-test, Y-test, X-test sama dengan trend test, split, bagi, Y, next, test size 0,20% untuk pengujian dan random start 42. Bangun model regresi linear sederhana. Latih model menggunakan set pelatihan. Evaluasi model menggunakan set pengujian. Y prediksi sama dengan regresi model prediksi X-test. Mean squared error Y-test atau Y-pred R2 sama dengan R2 score Y-test Y-pred. Kita akan mencetak evaluasi metrik. Visualisasikan hasil menggunakan Matplotlib. Import regression model predikat XS menggunakan metode predikat dari objek regression model yang telah dilatih dengan data pelatihan untuk membuat prediksi gaji yang diperkirakan berdasarkan nilai usia dalam set pengujian X-test. Metode ini mengembalikan array Y-pred yang berisi prediksi gaji yang sesuai dengan entry dalam X-test. MSE mean squared error Y-test Y-pred menghitung mean squared error MSE antara nilai gaji yang sebenarnya Y-test dan nilai gaji yang diprediksi oleh model Y-pred. MSE adalah metode yang mengukur perbedaan antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai yang sebenarnya. Nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa kesalahan prediksi lebih kecil, artinya model lebih akurat. R2 sama dengan R2 skor Y-test Y-pred menghitung koefisien determinasi antara nilai gaji yang sebenarnya dan nilai gaji yang diprediksi oleh model. Skor yang mencerminkan seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam bentuk bersekitar antara 0 hingga 1 atau 0% hingga 100%. Di mana 0 menandakan bahwa model sama sekali tidak menjelaskan variasi dan 1 berarti variasi sepenuhnya dijelaskan oleh model. Secara umum semakin tinggi semakin baik model tersebut.
Dengan mengeprint mencetak nilai MSE dan R2 skor yang dihitung sebelumnya untuk memberikan gambaran tentang kinerja model regresi linear sederhana yang telah dilatih. Nilai-nilai ini dapat digunakan untuk menilai bagaimana model kerja pada data yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Dan sekarang apakah perlu penyelesaian lebih lanjut atau menggunakan teknik yang berbeda. Benchmark mengukur perbedaan antara nilai sebelumnya. Nilai target dalam hal ini nilai harus cukup tinggi karena data set yang digunakan sangat kecil dan memiliki variasi yang cukup tinggi pada variabel target yaitu estimasi salari. Nilai yang lebih rendah dari MSE menunjukkan bahwa kesalahan prediksi lebih kecil, artinya model lebih akurat. R2 score koefisien determinasi atau R2 mencerminkan beberapa model regresi yang menjelaskan variabel dalam data. Dalam kasus R2 menunjukkan akan rendah karena dataset yang sangat kecil di level target. Ini merupakan visualisasi membuat prediksi baru. Estimasi gaji untuk umur 20. Nah, melakukan validasi silang untuk model regresi linear. Membuat sebuah namping array 2 dimensi dengan satu baris, satu kolom yang berisi 40. Angka 40 ini mewakili usia yang kita gunakan untuk memprediksi estimasi salari, regression model duplikat, menggunakan metode baru cek membalikan berdasarkan nilai usia dari variabel. Metode ini membalikan array yang berisi prediksi gaji yang sesuai dengan NP dalam mencetak hasil prediksi dalam format yang mudah dibaca. Kita masuk usia hasil. Misalnya jika ingin menurut gaji ke ASEAN, kita akan menggantikan garis pertama. Dalam contoh ini, model regresi linear sederhana mungkin tidak memberikan hasil yang optimal karena dataset yang digunakan sangatlah kecil dan memiliki variasi tinggi. Oleh karena itu, Anda mungkin ingin menunjukkan lebih banyak atau mencoba metode lain dalam memprediksi hubungan antara usia dan gaji yang diperkirakan. Menambahkan validasi silang dalam evaluasi dapat meningkatkan pengukuran kinerja model dengan mengurangi bias yang mungkin timbul dari pembagian data pelatihan dan pengujian. Namun dalam kasus ini, dataset yang sangat kecil mungkin tidak cukup untuk menggunakan validasi silang secara efektif dan mungkin menyebabkan hasil yang kurang konsisten. Yang kedua, mengimport library, membuat dataset bernama RCSV, memisahkan dataset vektor dan label, mengikut kategori label dan numerik, memisahkan dataset training dan testing data, normalisasi fitur, lakukan proses pelatihan dengan kedua algoritma. Algoritma yang pertama menggunakan Flat Decision Tree klasifikasi dan algoritma kedua menggunakan Fit Support Vector Machine verifikasi. Akurasi desain regresi adalah 100% dan akurasi support vector machine verifikasi adalah 96%. Mean Squared Error MSE adalah metrik yang mengukur perbedaan antara nilai yang diprediksi oleh model dan nilai yang sebenarnya nilai target. Dalam hal ini, nilai MSE cukup tinggi, menunjukkan bahwa model regresi linear
memiliki kesalahan prediksi yang besar pada data pengujian. Namun karena skala MSE bergantung pada skala variabel Z, dalam hal ini dalam melakukan klasifikasi pada dasar iris, terdapat dua model klasifikasi yang digunakan, yaitu decision tree dan super vector listener SFV. Proses klasifikasi dimulai dengan mengimport dataset dari versi SFV dan memisahkan dataset menjadi data training dan data testing. Selanjutnya dilakukan processing seperti normalisasi data dan encoding label. Setelah dataset dibagi dan diproses, dilakukan pembuatan model klasifikasi menggunakan decision tree dan SVM. Model klasifikasi tersebut kemudian dievaluasi menggunakan metrik akurasi pada data testing. Akurasi merupakan ukuran seberapa baik model dapat memprediksi label yang benar untuk data yang belum dilihat. Berdasarkan hasil evaluasi oleh decision tree memiliki akurasi sebesar 96,67%. Klasifikasi SVM memiliki akurasi sebesar 100%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa SVM lebih unggul daripada decision tree. Dalam melakukan klasifikasi pada dataset iris yang digunakan, SVM berhasil mencapai tingkat akuratan 100%, sedangkan decision tree hanya mencapai 96,67%. Namun perlu diingat bahwa hasil evaluasi ini masih dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pemilihan parameter pada model, metode validasi, serta karakteristik dari dataset itu sendiri. Oleh karena itu, sebelum membuat kesimpulan akhir, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Namun berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, SVM dapat dijadikan pilihan utama dalam melakukan klasifikasi pada dataset iris. Terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.